أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita panjatkan kepada Allah dengan ikhlas, mana Allah telah memberikan kita terus karunia-Nya, yaitu salah satu karunia Allah yaitu nikmat umur panjang hingga kita dapat berada di dalam keadaan seperti ini sekarang. Dan juga selalu merenggangkan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Kita langsung saja karena ini kita di dalam live ataupun di dalam rekaman dakwah halauan, ya. Jadi yang mau kita bahas pada hari ini kita langsung saja adalah tentang siapakah yang menjadi imam, siapakah yang bisa menjadi imam. Jadi sekarang kita kadang-kadang bertanya-tanya sampai di suatu masjid, karena di masjid ini sekarang sudah banyak kali imam, ada imam bermacam-macam gelar lah dari sana. Jadi siapakah yang kita bisa jadikan imam? Jadi merujuk kepada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana Rasulullah telah menegaskan siapakah yang bisa menjadi imam. Jadi sekarang orang banyak bertanya, siapakah yang akan jadi imam? Mengapa dia jadi imam? Artinya begini, memang benar pertanyaan itu. Karena kita tidak boleh bersembarang untuk menjadikan seseorang menjadi imam. Karena imam itu adalah di mana kita menumpangkan ibadah kita kepadanya. Karena kita dulu dia berdiri di depan, dialah yang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang akan bertanggung jawab atas semua ibadah kita yang ada di belakang. Jadi kalau imam tersebut bukanlah ahlinya, imam yang dimaksud oleh Rasulullah SAW atau imam yang dipilih oleh Rasulullah atau imam yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita bisa menyempatkan ibadah kita kepadanya? Jadi bagaimana mungkin? Maka kita kadang hari-hari setiap hari kita melaksanakan sholat berjamaah berimam, namun kita tidak pernah mendapatkan rasa kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah di dalam ibadah tersebut. Tahu ketika dikoreksi imam kita itu bukanlah seorang imam, dia itu ternyata hanyalah imam bajakan atau imam buat-buatan atau imam utusan-utusan. Jadi sehingga dia tidak fitrah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapakah yang pantas jadi imam itu? Maka dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Coba dibacakan dulu hadisnya. إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. Jadi ini satu hadis yang kami ambil dari Bukhari Muslim. Apa dikatakan di situ yang diterjemahkan langsung kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apabila telah tiba akan waktu sholat, maka kumandangkan akan untukmu azan dan menjadi imamlah yang tertua di antaramu. Jadi Rasulullah menunjuk ketika azan berkumandang, siapakah yang menjadi imam? Ditanya kepada Rasulullah, siapakah yang menjadi imam ya Rasulullah di antara kami? Padahal di situ banyak para sahabat yang syahih-syahih, yang hebat-hebat, ya kan? Tapi mereka bertanya kepada Rasulullah, kalau tidak ada pertanyaan tentang imam ini siapa yang menjadi imam, maka hadis ini tidak dicatat, tidak ditulis. Kalau lah boleh siapa saya yang menjadi imam. Tapi kalau inilah salah satu pertanda, imam itu harus ditentukan, harus yang dipilih oleh Rasul dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya? Dalilnya hadis ini dicatat oleh Bukhari dan Muslim. Jadi artinya kita tidak boleh menjadikan seseorang itu sembarangan jadi imam. Bukan karena kita iri atau dan sebagainya, tidak. Tapi lihatlah hadis ini. Apa kata Rasulullah? Apabila telah datang waktu azan, waktu sholat, kumandangkan akan kamu azan dan menjadi imamlah yang tertua di antaramu. Jadi kaum muslimin dimanapun anda berada, coba kita belajar dari sini.
Siapakah yang menjadi imam? Siapakah yang dimaksud Rasulullah itu yang tertua? Jadi entahlah kita pilih di sini. Siapa yang bisa memilih menjadi imam ini? Jadi ini yang menjadi pembahasan memang. Saya pun merasa sekian puluh tahun sudah di dalam Islam, kadang-kadang saya tidak merasa nyaman juga bersama imam itu. Imam yang mana? Imam yang itulah. Ya, artinya apakah dia memang imam yang dimaksud oleh Rasulullah? Atau imam-imam yang dimaksud oleh mereka? Jadi jamaah yang di kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau menurut saya, siapakah yang tertua itu? Siapakah yang tertua itu? Yang tertua ini bisa kita katakan usia, dari usia atau dari pengetahuan. Boleh jadi dia orang tua. Kalau yang dimaksud orang tua itu boleh jadi dia mu'allaf, tua, baru masuk Islam 2 tahun. Memang dia udah tua. Apakah kita jadikan dia imam? Oh, dia masih usia belasan tahun, tapi dia berilmu, berpengetahuan. Jadi yang tua ini di sini yang tahu tentang Islam, yang pertama, orang awalun dalam Islam. Orang awalun, orang yang pertama mendapatkan Islam itu. Siapa? Seperti di negeri ini, seperti di desa A kiranya, di negeri A ini, siapakah orang yang pertama mendapatkan Islam? Dan dari kita merujuk, karena dia orang yang tertua, orang yang pertama, artinya orang yang tertua. Tidak mungkinlah yang baik itu yang tertua, pastilah yang duluan lahir itulah yang tertua. Jadi siapa yang pertama sekali mendapatkan Islam ini? Jadi kalaupun ada, tapi kalau menjadi imam ini kan nggak repot-repot kali, cuma Al-Fatihah itu yang paling penting. Karena sahnya sholat itu dengan Al-Fatihah. Tanpa Al-Fatihah tidak sah. Kalaupun kita baca 1 juz Ali Imran, 1 juz At-Taubah, kita tidak baca Al-Fatihah, tidak sah. Jadi apa yang menjadi syarat sahnya sholat itu dengan membaca Al-Fatihah. Jadi masa sih seorang tua tidak bisa baca Al-Fatihah? Jadi di sini saya tegaskan kepada para imam untuk bisa introspeksi diri. Karena kami amanahkan ibadah kami kepada Anda. Jadi cek diri Anda dulu, apakah Anda sudah pantas jadi imam? Cek diri Anda dulu, apakah Anda seorang imam yang dimaksud oleh baginda Nabi? Ada kisah ini pernah terjadi di mana Rasulullah SAW sedang sakit. Jadi tidak boleh datang untuk mengimami masjid. Maka para sahabat antri berdiri belajar mendirikan sholat. Lalu mereka bertanya-tanya, siapakah yang menjadi imam? Maka pada saat itu, karena tidak ada yang berani maju, tahulah, majulah sahabat Umar radhiyallahu anhu ke depan. Maka mendengar suara riuh, karena ada yang pro, ada yang kontra. Maka Rasulullah SAW pun menyingkapkan tabirnya, melihat kepada jamaah. Lalu bertanya, siapa yang menjadi imam? Mereka berkata, Umar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, lah, jangan. Jadi siapa ya Rasulullah? Menjadi imam yang tertua di antaramu. Siapa yang tertua? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dia yang terpilih. Jadi dalam singkatnya ini, untuk perdana kita membahas tentang imam. Mungkin di depan kita akan bahas lagi, karena waktu kita sedikit. Jadi dari cerita ini kita bisa belajar. Dari kisah ini dan dari hadis yang ditetapkan oleh Rasulullah, bahwa melalui hadis ini kita tidak boleh menjadikan seseorang itu sembarangan menjadi imam. Kalaulah boleh itu menjadi imam, kenapa hadis ini ditulis? Ini pertanda sebagai lampu merah ataupun rambu-rambu agar kita tidak sembarangan memilih seseorang menjadi imam. Karena imam itu disitulah kita tempatkan segalanya ibadah kita. Dia yang akan menyembahkan kepada Allah SWT. Kalau imamnya salah kita semua. Jadi percuma. Jadi kalau kita berlepas diri dari situ, tidak mungkin juga. Tidak mungkin masa kita berikan sesuatu itu kepada seseorang yang kita tidak tahu. Jadi kita alhamdulillah dalam ceramah kita pagi hari ini, pengkajian kita hari ini dengan singkat, coba kita cari tahu. Jadi untuk bagi yang tahu siapa yang pantas jadi imam itu, tolong kasih tahu kami dalam komen di bawah ini. Kasih tahu kami siapa yang pantas jadi imam itu. Mari kita berbagi. Karena sekarang banyak kali imam-imam gadungan, imam-imam gak jelas. Ya kan? Karena dia seorang mungkin yang telah menghibahkan masjid, dia jadi harus imam.
Padahal dia nggak paham pun itu apa jadi imam, ngerti pun tidak dia. Tapi karena dia orang berkuasa, dia yang jadi imam. Jadi, kamu yang jadi imam, kamu harus mikirlah. Kau pikir itu bahaya, itu jamaahmu, itu kau yang semua yang tanggung. Maka tanya dulu jamaahmu, jamaahku, apakah kalian ridho kepada saya? Kalau kalian tidak ridho, saya nggak berdiri di sini. Karena itu berbahaya. Mungkin karena saya takut sama Pak Imam, saya nggak bisa komen kan. Padahal hati saya sangat menggerutu Anda jadi imam. Karena saya melihat dari busana Anda, gerak-gerik Anda, aneh sekalipun. Yang jelas kami juga seorang makmum bukan tidak tahu. Kami tahu, tapi kami kan menghargai. Jadi alhamdulillah Pak Imam, coba dicek, belajar dulu. Jangan kalian pikir semua orang belakang itu buta, tuli, peka, nggak ngerti apa-apa. Tapi kami Islam, kita Islam diajari untuk beradab. Tapi di sini tidak boleh dibiarkan terus. Karena bagaimanapun kemungkaran itu harus kita cegah. Karena kalau tidak nanti Anda juga masuk ke dalam neraka karena telah membawa orang ke dalam kesesatan. Apa tidak sesat? Imam itu adalah contoh bagi makmum. Bagaimana imam? Jika imamnya tadi rukunya menyamping, ya makmum harus menyamping. Karena saya sudah menyerahkan sholat saya kepada imam, mengikut imam. Kalau imamnya tadi tidak tahiyat, saya tidak tahiyat juga. Jadi perhatikan baik-baik. Coba dikoreksi. Jadi alhamdulillah dalam kajian singkat ini kami sangat membutuhkan komentar Anda di bawah. Dan tolong dibagikan ini biar kawan-kawan tahu juga mana-mana yang jadi imam. Mana sekarang kita ini sudah diselimuti oleh kebodohan kembali. Jelas-jelas sudah kan ada fatwa ini, kitab menerangkan sebegitu banyak tentang apa itu imam, seperti apa yang menjadi imam. Jadi salah satu yang kami lihat di dalam imam itu, wahai para imam, tahukah kamu apa yang kami dengar darimu? Ayat yang kamu baca, bukan tubuhmu, bukan belakangmu, bukan merek bajumu yang kau tulis atau merek kain sarungmu, mungkin terbuat dari Turki, bukan itu yang kami mau tonton. Tapi yang kamu dengar darimu itu ayat-ayat Allah yang kau bacakan. Maka pilihlah ayat-ayat yang baik untuk kami, agar kami pulang dari sholat itu menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang soleh. Jangan pulang dari masjid kami menjadi orang yang murka, orang yang karena yang kamu baca entah apa aja di depan. Jadi di belakangmu itu kamu tahu nggak ada hafiz, ada ulama, ada syekh, ada kiai. Jadi kamu hati-hati lah, lihat kaca spionmu, lihat di belakangmu itu, jangan cuma mengandalkan backingmu dan sebagainya. Kami tahu itu, jadi tolong kepada para imam untuk memperbaiki lagi. Kita watawasau bil haq, itu perintah. Watawasau bis sabar. Mohon maaf jika ini berkelancangan. Ini demi kebaikan kita bersama. Kalau kami diam saja, amin saja, nanti gimana kita di yaumil hisab? Apalah ta'kilun? Apakah kamu tidak memikirkannya? Ya ulil albab. Jadi itu kepada Pak Imam, kami minta maaf di seluruh Indonesia yang mungkin bisa menyaksikan video ini. Kepada Pak Imam kami sangat minta maaf. Tidak kami tuduh imam itu begini dan begitu, tapi yang jelas seperti itu sekarang ya. Bisa sedikit masuk dari kita lihat ya kan, bagaimana imam itu membawakan mabuk. Jadi alhamdulillah mungkin itu yang bisa kita kaji dulu untuk pagi ini di 2 Ramadan ya. 2 Ramadan sekarang kami di pengajian Fatimah Az-Zahra bersama dakwah Islam Haloban. Jadi bagi teman-teman tolong di komentari ini diberikan pandangan-pandangan positif untuk bisa kita kaji selanjutnya. Mari kita bersama-sama membangun agama ini dengan baik. Karena bukan kita, siapa lagi? Mungkin orang-orang kufar itu yang menolong agama kita ini. Khususnya ya sholat itu.